Halo JBL, baik lagi sama gue Andrea Distia di Tepok Bule. Kali ini kita mau ngomongin pemain yang lagi dibicarakan di mana-mana, yang lagi rame di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Kevin Sanjaya. Nah, Kevin kita ngomongin dari dia masuk ke Platnas sampai dia menjadi pemain yang sangat terkenal di ranking satu dunia. Langsung aja di pertama tuh Kevin masuk ke Platnas tahun 2013 berpasangan dengan Raffi Diaz. Dia masuk karena dia juara kejuaraan nasional, jadi mutlak wajib. Gak bisa diseleksi-seleksi atau di itu, dia harus masuk. Tahun 2013 dia masuk dengan Raffi. Habis itu setelah masuk dengan Raffi pindah ke ganda campuran dan Kevin tetap di ganda putra. Di ganda putra dia berpasangan dengan Arya Maulana Aldirtamah. Dia main di kejuaraan Asia Junior dan kejuaraan Dunia Junior. Nah, selain main ganda putra juga Kevin sempat main di ganda campuran sama Masita Mahmudin. Sampai di kejuaraan dunia main ganda campuran meraih nomor 2 kalau nggak salah. Dia medali perak, perorangan ya. Perorangan dia dapat medali perak di kejuaraan dunia junior. Setelah itu dia naik ke level senior berpasangan dengan Selvanus Geh. Nah, mulai nih dari berpasangan sama Geh, mulai prestasinya kelihatan. Bisa finalis Indonesia Master 2014. 2014 bener, 2014 dia kalah walaupun masuk final tapi dia kalah dari almarhum Markis Kido dan Sinyo Gideon. Waktu itu Gideon masih di luar Platnas. Setelah itu mulai naik prestasinya, ada juara di turnamen lain New Zealand dan lain-lain. Nah, sayangnya Selvanus G harus keluar dari Platnas karena sakit. Setelah sakit, G belum bisa balik ke Platnas dengan waktu yang cukup panjang dan akhirnya Platnas mencari pasangan buat Kevin dan ditentukan oleh PBSI. Dia memilih Gideon. Gideon akhirnya dipanggil lagi untuk masuk ke Platnas PBSI. Habis itu mulailah nih era The Minions dimulai. Pertama 2015 juara Taipei Master Super 100. Juara di situ, finalis Taipei juga Super 300. Dulu masih Grand Prix Gold namanya, belum super-superan. Nah, habis itu mulai pelan-pelan quarter final All England 2015. Mulai di tahun 2016 tuh startingnya. Dia juara di Malaysia Master, ngalahin Koo Kian Kat Tan Mun Hyong. Mulai juara itu ada juara India, juara Australia, terus juara China Master, Hong Kong. Nah, mulailah itu Kevin Gideon menjadi pasangan nomor 1 dunia selama 202 minggu secara berturut. Alias kurang lebih 4 tahun 3 bulan, kurang lebih secara berturutnya ya. Tapi kalau secara nggak berturutnya mungkin hampir lah 5 tahun Kevin Gideon itu. Kevin Gideon juara di tahun 2017 dengan prestasi yang luar biasa. Ada juara All England, ada juara Indonesia Open, Indonesia Master, dan lain-lain. Di 2017 7 gelar, 2018 9 gelar, 2019 8 gelar. Habis itu pandemi. Nah, Kevin Gideon ini juga salah satu pemain ganda putra yang meraih gelar terbanyak dalam 1 tahun. Waktu itu rekornya 6 kali selama setahun diraih oleh Leong Dae sama Yu Yong Sung, dipecahin sama Kevin Gideon setelah banyak 7, terus habis itu 9. Rekornya berarti 9 dalam 1 tahun, 9 gelar. Nah, kalau menurut gue secara personal Kevin emang dari kecil udah kelihatan bakatnya. Secara dia itu punya tangan, makanya dia dijulukin tangan petir. Karena tangannya tuh bagus banget, dari skillnya lah, dari skill tangannya tuh lumayan, kayaknya salah satu yang terbaik juga lah. Dan yang paling penting kalau menurut gue ya, kalau tangan mungkin banyak antisipasi bola sih. Kalau antisipasi bolanya tuh salah satu yang paling cepat dan speednya. Dan yang nggak kalahnya itu juga mental. Nah, kalau Kevin tuh mentalnya udah nggak usah diraguin.
Kayak misalnya lawannya ngocol-ngocol, nah dibalik ngocol sama dia malah jadi lawannya yang ngedon, bukan dia yang ngedon ya, malah lawannya yang jadi buset nih orang udah dipanas-panasin malah dia yang makin jadi gitu. Nah, kalau secara partner Kevin Gideon, kalau menurut gue juga Kevin kalau nggak berpartner sama Gideon di masa itu ya, di masa itu di awal-awal itu mungkin juga belum tentu sehebat sekarang juga karena Kevin dengan tipe permainan yang cepat, agresif, dan kan nggak semua orang bisa ngikutin speednya. Speednya Kevin Gideon itu kan cepet banget, harus mainnya benar-benar langsung menyerang, nyerang. Nah itu belum tentu semua orang bisa. Nah Gideon lah yang paling cocok waktu itu. Emang Sinyo dengan tipe pemain yang belakang dan speednya bisa ngikutin. Karena Kevin kan kadang-kadang nebak bola ke sana salah ya harus ada yang cover kan. Nah Gideon tuh bisa ngikutin speednya. Sedangkan yang lain mungkin juga speednya nggak secepat Gideon gitu. Nah Kevin juga punya mental yang gimana ya, rasa nggak mau kalahnya tuh gede banget gitu. Walaupun udah ketinggalan juga tetap nge-fight. Kelihatan kan banyak di interviewnya dia dari pelatih-pelatihnya dulu kayak Mas Sigit Widiarto, Ko Lukas, Ade Lukas juga bilang Kevin dari kecil emang mental nggak mau kalahnya tuh gede banget. Dan dia tuh ya punya pride sendiri lah, gengsi gitu. Kalau kalahnya sama yang enggak tuh kayaknya dia agak-agak kecewa. Nah makanya kan kelihatan setelah dia main di senior, kelihatan tuh dia nggak mau kalahnya, gigihnya, ya bola dikejar-kejar terus aja pokoknya. Nah giliran lawannya ngocolin dia, ngocolin balik, nggak mau kalah. Dan Kevin juga kan kadang-kadang suka bikin panas kalau bola out dipukul atau dia ngeledek-ngeledek gitu. Sebenarnya kalau Kevin tuh kayaknya kalau nggak dimulai, dia nggak akan mulai, biasa aja gitu. Tapi giliran lawannya mulai, dia mulai tuh kayak gitu. Tapi emang itu jadi salah satu ciri khasnya Kevin. Kevin kan punya, kalau digituin jadi punya fire-nya tuh jadi nambah gitu. Jadi nggak mau kalah. Setelah itu Kevin juga sekarang harus berpartner dengan Rahmat karena Gideon cedera. Jadi nggak bisa berpasangan untuk waktu yang belum ditentukan karena Gideon harus melakukan operasi. Nah kita tunggu nih. Kalau menurut gue juga Rahmat juga harus kuat karena pemain sekelas Kevin namanya sudah besar, sangat besar. Dia harus kuat juga karena pasti ada pressure juga. Dan Kevin juga harus mulai pelan-pelan membimbing Rahmat gimana jadi pemain top level gitu kan. Kalau Kevin emang udah di top level, Rahmat kan ini masih dari Pratama naik ke utama dan sekarang tahu-tahu dengan Gideon cedera harus operasi, harus rehat agak panjang, dipartnerin lah dengan Kevin Sanjaya gitu. Nah gue berharap sih Kevin sama Rahmat juga bakal bisa mendapatkan hasil yang bagus karena ini kan udah race Olimpik juga, pasti goalsnya tetap race to Olimpik Paris 2024. Gak gampang dengan turnamen yang sangat padat. Mudah-mudahan juga adaptasinya cepat karena ini kan turnamennya banyak berturut. Mereka katanya akan start di bulan September dengan turnamen yang ada di bulan September. Nah kita lihat apakah hasilnya akan sesuai ekspektasi badminton lovers. Kalau menurut badminton lovers gimana Kevin sama Rahmat? Kalau gue sih ngelihat nggak bisa kita dari 3 turnamen atau 5 turnamen, wah ini nggak bagus, kenapa nggak sama si ini, kenapa nggak sama si B, si A, si C, si nang ini, nang itu, nggak bisa. Harus yang kita lihatlah prosesnya kayak gimana, kan nggak gampang juga karena ini kan levelnya level top atas, jadi kalau nggak bagus di turnamen 1, dia kan masih mencari ya A, B, C. Syukur-syukur langsung bisa dapet polanya, jadi langsung bisa dapat hasil yang bagus. Nah itu kan ada contoh juga kayak kemarin Apri sama Fadia di awal-awal langsung bisa nyodok ke ranking top 5. Jadi karena dia langsung prestasinya setelah dipartnerin langsung bagus. Nah kita lihat Kevin dengan Rahmat gimana. Dan Rahmat juga harus kuat karena ini levelnya level dunia. Menurut gue juga harus diimprove secara power. Karena Kevin juga lebih dominan di depan, Rahmat jadi harus all round, depan belakang, nolopnya juga harus ngimbangin, speednya harus ngimbangin Kevin.
Karena ini bakal lawannya monster-monster dari negara-negara lain ya, dari China, dari Korea, dari Jepang, Malaysia juga lagi bagus, India juga lagi naik daun karena kemarin juara di Indonesia Open. Jadi kita lihat prestasinya Rahmat dengan Kevin Sanjaya di turnamen di bulan September. Segitu aja dari gue. Nah, menurut kalian kayak gimana? Kalian boleh tulis di kolom komen. Dan jangan lupa Santini Jebret Media bakal hadir di tanggal 19 Juli. Jadi jangan lupa di vote di jebretmedia.com. Jadi di situ bakal ada di badminton tuh ada atlet terfavorit, ada ginting, ada pengamat, juga ada akun olahraga ya kalau nggak salah ya, akun olahraga dan yang lain-lain lah. Tolong dicek bisa tuh di jebretmedia.com. Dan di awal Sang Juara Berbicara. Sang Juara Berbicara ada Taufik Hidayat, ada Gracia Poli, ada Aderai, ada Indra Syafri, ada Chris John bakal berbicara di depan 400 orang. Jadi bisa dibeli tiketnya di Kiostik atau bisa DM Abrar di Jebret Media dan PBINA adminnya. Gitu. Sekian aja dari gue. Kalian bisa komennya di bawah-bawah. Jadi kita ketemu di minggu depan. Dadah.